tentang inovasi pembelajaran berbasis e-learning. Baiklah, di sini ada e-learning terdiri dari dua kata, yakni elektronik dan learning. Pengertian e-learning secara harfiah yakni sistem pembelajaran menggunakan elektronik atau proses mengajar dan belajar yang dilakukan melalui jaringan atau online. Secara umum, e-learning dilakukan menggunakan media berbasis internet atau website. E-learning atau electronic learning merupakan konsep pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan media elektronik. Perkembangan teknologi yang sangat maju di era modern dan globalisasi memungkinkan berbagai kegiatan dilakukan secara cepat dan efisien. Materi yang disajikan e-learning dapat berupa teks yang berupa teks dalam format dokumen, video pembelajaran berbentuk audio dan suara penjelasan, bahkan dalam bentuk streaming video di YouTube. Menurut Naidu, e-learning biasanya mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi jaringan yang sengaja dibentuk untuk pengajaran dan pembelajaran. Baik, selanjutnya ada sejarah e-learning. Diperkenalkan pertama kali oleh Universitas Illinois yang berlokasi di Urbana-Champaign. Universitas Illinois memperkenalkan e-learning yang menggunakan komputer yang disebut Plato. Dalam sistem instruksi berbasis komputer, perkembangan e-learning sejak saat itu terus berjalan bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi pada tahun 1990. Era computer based training dimulai, yang mana banyak bermunculan aplikasi e-learning yang menggunakan PC standalone atau dikemas dalam bentuk CD-ROM. Materi yang disajikan bisa dalam bentuk tulisan atau multimedia seperti audio dan video dalam format MPEG, AVI atau MOV. Hingga tahun 1994, computer based training tersebut diterima oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, computer based training mulai hadir dalam beberapa bentuk paket yang lebih menarik dan CBT mulai produksi secara masif. Menurut Fakulti Fokus, berikut beberapa prinsip dalam aktif learning. Yang pertama yaitu ada pembelajaran melibatkan pembentukan makna secara aktif oleh siswa. Nah, dalam proses pembelajaran, siswa harus berhubungan dengan informasi, pengetahuan baru, dan informasi yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Yang kedua yaitu ada belajar mengenai fakta dan belajar yang mengetahui sesuatu, yaitu berupa dua proses. Yang pertama yaitu fakta yang menjelaskan mengapa siswa itu bisa memahami sekumpulan fakta. Akan tetapi mereka tidak bisa menerapkan fakta-fakta tersebut untuk menyesuaikan sebuah masalah. Siswa dapat menerapkan pengetahuannya dengan baik jika dia berlatih dan mendapat feedback dari seorang guru. Nah, yang ketiga yaitu ada pembelajaran mengarah ke fokus tertentu. Nah, pola pembelajaran dalam aktivitas learning itu umumnya tidak terpecah-pecah, sehingga perhatian siswa bisa berpusat pada materi. Nah, yang diajarkan oleh seorang guru dan bisa dapat memuaskan hasilnya. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran melatih siswa untuk bekerja sama. Ada kalanya siswa juga perlu itu semua, yang dilatih untuk bekerja sama dan teman-temannya untuk ada kegiatan belajar tertentu. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh siswa harus bermakna. Artinya siswa bisa menjelaskan kembali apa yang sudah dipahami selama pembelajaran tersebut. Nah, ada pun beberapa prinsip strategis dan pembelajaran e-learning yang penting meliputi ada 4, yaitu yang pertama pemilihan media. Pemilihan media dalam e-learning harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, apakah melalui mendengarkan, melihatkan, atau interaksi media. Nah, ada pun yang kedua yaitu fleksibilitas. E-learning memungkinkan akses materi pembelajaran tanpa terbatas jarak dan waktu, memberikan fleksibilitas bagi pembelajar. Nah, ada pun yang ketiga yaitu strategis pembelajaran. Strategis e-learning bertujuan meningkatkan daya serap materi, partisipasi peserta, kemampuan belajar mandiri, dan kualitas materi pendidikan dan kemampuan teknologi informasi. Nah, ada pun yang keempat yaitu karakteristik e-learning. E-learning memanfaatkan teknologi elektronik, bahan ajar mandiri, dan dukungan layanan tutor. Nah, e-learning juga memberikan kemudahan akses dan fleksibel dalam pembelajaran, serta memerlukan perencanaan yang matang untuk efektivitasnya. Selanjutnya yaitu implementasi model pembelajaran e-learning. Model pembelajaran e-learning adalah pendekatan
teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran secara daring. Implementasi model ini melibatkan beberapa langkah, yaitu pertama, pemilihan platform, memilih platform e-learning yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu konten pembelajaran, yaitu membuat konten pembelajaran yang interaktif, relevan, dan mudah dipahami oleh peserta. Yang ketiga yaitu fasilitas interaksi antar peserta dan instruktur serta antar peserta untuk meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi. Yang keempat yaitu evaluasi menggunakan alat evaluasi online untuk mengukur pemahaman dan kemajuan peserta. Yang kelima yaitu pemahaman konten, selalu memperbarui konten pembelajaran agar tetap relevan dan update. Selanjutnya yaitu penjelasan di atas bahwa e-learning ini memungkinkan pembelajaran tidak hanya secara formal di kelas, tetapi dengan bantuan peralatan komputer dan jaringan, para siswa dapat secara aktif dilibatkan. Ada dua model dari model penyelenggaraan e-learning dalam pembelajaran, yaitu yang pertama model e-learning tutorial. Model di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bimbingan belajar elektronik memanfaatkan aplikasi email internet, dan yang kedua yaitu tutorial elektronik via fax internet. Integrasi internet dalam sistem bimbingan belajar via internet ini akan memperluas titik akses bagi peserta didik. Dan model yang kedua yaitu model komparatif collaboration learning. Collaboration didefinisikan sebagai kerjasama antar peserta dan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Collaboration di sini tidak hanya sekedar menempatkan para peserta ke dalam kelompok-kelompok studi, tetapi diatur pula bagaimana mengkoordinasikan mereka supaya bisa bekerja sama. Baik, saja yang dapat kami sampaikan. Apabila pengguna kata